Kasus Adidas, siapakah pemenangnya? Halo guys, Dimas di sini dan kali ini kita mau coba memperbandingkan Puma Deviate Nitro 4 sebagai sebuah super trainer melawan hasil karya adiknya, yaitu Adidas Evo SL, salah satu legenda super trainer yang ada di zaman sekarang. Nah, berhubung seperti biasa ya, kita sudah tidak menggunakan paper lagi dan semua form dan hasil analisa itu bentuknya digital, jadi gue izin pegang HP untuk membaca hasil analisanya. Dan ini sumpah menarik banget ya. Mulai dari material, pertanyaannya lebih kuat mana? Materialnya Evo SL atau Deviate Nitro ya. Dari data yang kita dapatkan untuk abrasion test dengan kecepatan Dremel dan spesifikasi Dremel yang sama tentunya ya, ternyata Deviate Nitro itu jauh lebih tahan. Ini kerusakannya sangat minimal sekali bahkan dibandingkan dengan Evo SL yang ya kalian bisa lihat lah ya, ini bentuk uppernya seperti ini, bahan uppernya begini, dia ya jebol juga gitu meskipun jebolnya tipis-tipis. So kalau kita boleh kasih poin pertama untuk durabilitas menang di Puma Deviate Nitro 4. Gimana dengan midsole-nya? Karena keduanya sama-sama pakai super critical foam ya. Bedanya ini adalah TPE super critical foam, sedangkan yang satu lagi PIBA ya. Base-nya berbeda memang. Nah, kalau kita ngelihat sebenarnya rebound-nya sama-sama tinggi ya, sama-sama menarik lah. Cuman dari hasil rebound test kita ternyata keliaran di Evo SL ini ada kontendernya loh ya. Dimana hasil rebound-nya itu lebih tinggi Puma Deviate Nitro. Wow, dia sebenarnya secara energy return lebih agresif, tapi kok kenapa sih kerasnya lebih kontrol? Ya kalian ingat di sini ada plate-nya. Plate-nya full ya teman-teman ya, dan ini membuat rasa lebih stabil yang kalian rasakan ketika nyobain Deviate Nitro. Jadi dari sini udah ada pemenangnya ya, poin kedua untuk Deviate Nitro. Dan gimana untuk durabilitas outsole? Nah ini menarik juga nih ya, karena sejujurnya dari Evo SL ini banyak yang cerita mereka bermasalah, tapi teman-teman ya, sebenarnya bukan dia lemah. Kalau kalian perhatikan kondisi-kondisinya nih ya, orang-orang yang pakai Evo SL terus lepas, iya lepas, bukan robek, bukan habis. Kebanyakan itu lepas duluan karena kegesek di super critical foam-nya dan kebuka. Sedangkan di Deviate Nitro ini hampir sulit sih hal itu terjadi ya, karena outsole ini lebih tebal dan ya kalau dibilang lebih badak, dia lebih badak sebetulnya. Makanya dengan mudah poinnya kita berikan untuk Deviate Nitro 4 ini. Dari material aja udah menang banyak. Gimana dari konstruksinya? So, kalau kita ngomongin dari konstruksinya, sebetulnya dua-duanya sama-sama bagus ya. Cuman ingat, pengetesan kita yang terbaru sekarang itu melibatkan structural control juga. Dimana structural controlnya di Evo SL ini ya kita coba pegang ya. Ini dari segi heel supportnya ada, tapi minimal beda dengan Deviate Nitro ini yang lebih firm ya. Ya nggak segitu firm banget sih, tapi terasa lah signifikan gitu bedanya sama si Evo SL ini. Jadi dia sedikit lebih baik, dan untuk konstruksi sebetulnya mirip-mirip, dan kalau boleh izinkan gue untuk memberikan 1 poin untuk masing-masing. Jadi 4 poin untuk Deviate Nitro 4 dan 1 poin untuk Evo SL. Selanjutnya fungsional stability-nya. Gimana saat sepatu ini dipakai bergerak ya, bukan saat lagi diem. Pertama gue coba bacain beberapa hal tentang Evo SL ya. Bagian heel ini kerasanya lebih ringan, terus natural flex juga dia tidak collapse si midsole-nya ya, karakter super critical foam-nya bagus by the way. Ini tidak ada yang jelek sama sekali memang ya, kalau kalian paham karakternya itu seperti apa nanti kita bahas di layer terakhir ya selanjutnya ya. Sedangkan kalau Deviate Nitro ternyata bagian heel-nya ini dia lebih lock, lebih ngunci nih daripada punya Evo SL. Nah, kemudian plate-nya ini membantu alignment, membantu kestabilan ya, jadinya lebih baik gitu ya. Nah, dari sini ini kelihatan sih secara signifikan. Sebenarnya dua-duanya sama-sama bagus, cuman secara fungsional nanti kalian pengen seperti apa. Kalau feel-nya pengen lebih natural gitu, lebih bebas, ya adanya di sini. Tapi kalau kalian butuh assist ya, butuh support sedikit tambahan, adanya di Deviate Nitro. So, sebenarnya ini cukup menarik ya. Dua-duanya udah berbeda karakter di sini. Jadi gue berikan poin untuk Evo SL 1 dan Deviate Nitro juga 1. Jadi 2 poin untuk Evo SL dan Deviate Nitro 5 poin. Di atas kertas memang kelihatan ya pemenangnya. Tapi kalau kita coba cek lebih dalam ya, ini secara sepatu lari berperforma tinggi, dalam kasus ini super trainer. Yang pertama untuk energy timingnya ya, Evo SL ini ya quick gitu untuk returnnya, sedangkan Deviate Nitro dia sedikit lebih eksplosif. Bahkan sebenarnya kalau kalian bisa activate plate jadi speed yang tinggi, itu dorongan plate-nya lebih berasa lagi loh. Sebenarnya ketika kalian mainin speednya gitu ya, gue menemukan kalau Deviate Nitro ini bahkan sebenarnya lebih agresif daripada Evo SL. Tapi ya balik tadi lagi, ini lebih terkontrol gitu ya tanda kutipnya.
Cuman ini adalah POV dari orang yang biasa pakai plat karbon seperti Evan kemarin ya. Sedangkan kalau kalian belum terbiasa menggunakan plat karbon, ya ini justru drawback yang berbalik gitu ya. Memang kalian bisa mendapatkan benefit dari plate-nya, tapi minimal lebih berasanya itu nanti ya ke biomekanikanya pasti keganggu ketika kalian pakai plate ya. Ya minimal-minimal kalau belum strength training nih ya, bisa scene split misalnya. Itu jadi pertimbangan yang cukup unik juga gitu ya. Akhirnya sebenarnya di poin terakhir ini sebagai super trainer gue memberikan poin masing-masing 1 gitu. Artinya 3 versus 6 ya. Dari sini kelihatan seolah-olah Deviate Nitro ini adalah pemenangnya dan bisa kita proklaim kalau Deviate Nitro ini lebih baik daripada Evo SL di atas kertas. Tapi kalau kita mau harus bahas mana yang lebih cocok buat gua, disinilah kita butuh sedikit ujian lebih teman-teman ya. Jadi akhirnya kalau kita ngelihat nih ya, ketika kalian sudah terbiasa dengan plate, dua-duanya bukan masalah besar. Bahkan gue cenderung lebih menyarankan kalau kalian sudah bisa pakai sepatu berplate, ambil aja Deviate Nitro. Kalian bisa dapat semua benefit yang ada di Evo SL ini, tapi dia lebih ketaker, lebih stabil dan lebih masuk akal. Performance-nya juga gimana ya? Dia eksplosif, dia membantu banget gitu ke kalian, cuman terkontrol. Dan kayak ibarat gua kemarin ini adalah kuda balap yang ya terlatih gitu ya. Sedangkan kalau kalian pengen performance yang lebih raw gitu ya, dan kalian tidak mau ketemu plate, ya jawabannya udahlah Evo SL ini. Tapi dengan catatan ya resiko aja. Ini rebound-nya juga liar gitu sebenarnya. Rebound-nya ya nggak ramah pemula kalau gue boleh kasih summary ya. Ini gimana ya, kalian ketika lari itu berasa mantul, terus begitu becek tanah, ini feel-nya kayak squishy, jadi wobble gitu. Habis itu kalian kalau pace-nya lambat, nggak berasa gimana-gimana banget, atau bahkan kalau cuma sekedar jalan, aduh, nggak deh, bener-bener nggak deh. Ini apa ya, kayak berjalan di atas marshmallow gitu ya. Jadi kembali ke preference kalian. Ketika mungkin di atas kertas bisa lebih bagus Deviate Nitro, ya dimana gue seneng sekali sih ngelihatnya akhirnya kita bisa menjawabkan apa aja yang lebih baik daripada Evo SL. Di atas kertas gue bisa kasih jawaban, ini lebih baik durabilitasnya. Ya dan ini lebih cocok juga sih buat kebanyakan kondisi kota-kota di Indonesia yang jalannya luar biasa banget, seperti mau trail run kayak lagi di Bandung gitu kan. Kita lari di Riau aja itu banyak banget bekas galian, ya curhat. Anyway, itulah kesimpulannya, kalian lebih cocok dengan karakter yang mana? Lebih liar, agresif, dan ya apa adanya begitu, atau feel assisted dengan Puma Deviate Nitro ini? Kalau mungkin gue akan lebih milih Deviate Nitro ini. Gimana menurut kalian perbandingan dua sepatu ini? Yuk kita lanjutkan diskusinya Puma dengan Adidas ini. Tapi by the way, kalau kalian ngomongnya soal looks, gue harus setuju sih. Kelihatannya punyanya Adi ini lebih bagus. Makanya mungkin sekelas Puma aja akhirnya lebih doyan punyanya Adi ya. Makanya mereka berantem. Lo tau kan ceritanya kalau Rudolf itu lebih kepincut sama punyanya Adi. Iya, gibahnya nanti dulu aja kalau udah buka. Anyway, kalau kalian akhirnya mau beli baik Evo SL ini atau Deviate Nitro ini, gue kasih sedikit tips dan hack. Kayak kalian bisa tambahin kode voucher SLX Shoe Polish buat ekstra diskon hanya di Starting Line. Langsung aja gas ke sana biar gak kehabisan. Gue Dimas undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu kita mencapai 1 juta subscriber.